Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farmika dengan NIM 23650133. Di sini saya akan remedial UTS mata kuliah Big Data. Ya, di sini soalnya ada 15 nomor. 7 mudah, 5 sedang, 3 sulit. Ya, lanjut saja pada nomor. Ya, soal nomor 1. Pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan Big Data dan mengapa data seperti ini tidak cukup diproses dengan pendekatan tradisional. Ya, jawabannya, Big Data adalah data yang volumenya sangat besar, datang dengan secara cepat, dan bentuknya beragam mulia, dari teks, gambar, video, hingga logo sistem. Data seperti ini sulit ditangani secara efektif oleh sistem database tradisional, misalnya database relasional pada satu server, karena beberapa keterbatasan. Pertama, kapasitas penyimpanan hanya bisa ditambah secara vertikal pada satu mesin, sehingga mahal dan ada batasnya. Kedua, sistem tradisional dirancang untuk data terstruktur dengan skema tetap, sedangkan Big Data sering kali semi terstruktur untuk tidak terstruktur. Ketiga, kecepatan pemrosesnya tidak dirancang untuk menangani aliran data masif secara terus-menerus. Karena itulah dibutuhkan pendekatan baru seperti penyimpanan terdistribusi dan pemrosesan paralel agar data besar dapat dikelola secara efisien. Ya. Soal nomor 2 itu soal yang mudah. Pertanyaannya, jelaskan karakteristik utama Big Data yang dikenal dengan konsep 5V serta berikan makna singkat dan masing-masing. Jawabannya, 5V adalah 5 karakteristik yang membedakan Big Data dari data biasa. Volume menunjuk pada jumlah data yang sangat besar, bisa secara terabyte hingga petabyte. Velocity adalah kecepatan data dihasilkan dan diperlukan proses secara itu juga. Misalnya data transaksi, e-commerce, atau interaksi media sosial yang mengalir seperti setiap detik. Variety adalah keberagaman bentuk data terstruktur atau tabel, semi terstruktur atau JSON atau XML, dan tidak terstruktur, gambar, video, teks bebas. Veracity berkaitan dengan tingkat erukasi dan kepercayaan terhadap data, karena data besar sering mengandung noise atau ketidak konsisten. Value adalah nilai atau manfaat bisnis yang bisa digali dari data tersebut. Pada akhirnya, data hanya berguna kalau bisa diubah menjadi insight yang ajlob bagi organisasi. Ya, soal ketiga, soal mudah. Pertanyaannya, jelaskan mengapa Big Data menjadi kebutuhan penting bagi organisasi modern. Jawabannya, Big Data menjadi kebutuhan penting bagi organisasi modern karena data yang dihasilkan saat ini tumbuh dalam jumlah cepat dan variasi yang jauh melampaui kemampuan memperoleh konvensional. Sementara di sisi lain, data tersebut menyimpan potensi nilai bisnis yang sangat besar jika mampu diolah dengan tepat. Operasional yang mampu memanfaatkan
Big data dapat memahami perilaku pelanggan secara lebih dalam, mengidentifikasi terpas lebih dahulu, meningkatkan data memahami perilaku pelanggan secara lebih mendalam, mengidentifikasi terlebih awal, meningkatkan efisiensi operasional, serta membuat keputusan yang lebih akurat. Soal nomor 6, apa itu penggunaan sistem penyimpanan terdistribusi dalam lingkungan big data? Jawabannya, tujuan utama penggunaan sistem penyimpanan terdistribusi dalam lingkungan big data adalah untuk mengatasi keterbatasan penyimpanan tunggal yang tidak mampu menampung dan mengelola volume data yang tersebut bertumbuh secara efisien. Dengan menyebarkan data ke banyak node dalam sebuah seluler, sistem penyimpanan terdistribusi memungkinkan kapasitas ditambah secara horizontal. Cukup dengan menambahkan node baru tanpa harus mengganti satu server dengan spesifikasi yang jauh lebih mahal. Selain itu, tujuannya juga untuk meningkatkan kendala sistem, karena data biasanya direplikasi ke beberapa node, sehingga jika satu node mengalami kegagalan, data tetap dapat diakses dari node lain dan sistem tidak berhenti operasi. Ya, soal nomor 7. Apa itu yang dimaksud dengan MapReduce? Jawabannya, MapReduce adalah model atau paradigma pemrograman yang dirancang untuk mengelola dataset besar secara paralel di banyak node dalam sebuah seluler. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh Google untuk mengatasi masalah pemrosesan data berskala sangat besar yang tidak mungkin ditangani oleh satu mesin saja. MapReduce menyembunyikan kerumitan pemrograman terdistribusi dari pengembang cukup mengidentifikasi fungsi MapReduce. Sementara sistem yang mengatur pembagian tugas, eksekusi paralel di banyak node, penanganan kegagalan, hingga penghubungan hasil akhir dilakukan secara otomatis di belakang layar. Soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan Hadoop? Hadoop adalah framework open source di bawah Apache yang dirancang untuk menyimpan dan memproses atau berskala besar secara terdistribusi di hanya komputer seluler, bahkan dengan menggunakan hardware bisa atau komoditas sekalipun. Dua komponen utama adalah HDFS atau Hadoop Distributed File System untuk menyampaikan terdistribusi, dan MapReduce untuk memproses paralel. Hadoop juga ditangani YARN sebagai pengelolaan sumber daya seluler. Keuangan utama adalah kemampuan menangani data dalam skala petabyte dengan biaya relatif rendah dan tetap tahan terhadap node karena data yang tersimpan direplikasi di beberapa lokasi berbeda dalam seluler. Ya, soal nomor 10, jelaskan mengapa Apache Spark menjadi salah satu teknologi penting dalam ekosistem big data modern. Ya, jawabannya, Apache Spark menjadi salah satu teknologi penting dalam ekosistem
big data modern karena mampu mengatasi keterbatasan kecepatan yang dimiliki oleh pendekatan pemrosesan berbasis disk tradisional seperti MapReduce klasik. Spark memproses data secara in-memory, artinya data yang sedang diolah disimpan sementara di memori sehingga jauh lebih cepat dibanding harus membaca dan menulis di disk secara berulang di setiap tahap. Kecepatan ini membuat Spark sangat cocok untuk kebutuhan pemrosesan data yang dikompleks dan berulang seperti machine learning, memproses graf, mampu analisis data secara real time atau near real time. Selain itu, Spark juga bersifat fleksibel karena dapat digunakan untuk berbagai jenis beban kerja dalam satu platform, mulai dari pemrosesan batch, streaming, hingga query interaktif. Secara dapat berjalan di atas Hadoop, mampu secara mandiri karena keunggulan, kecepatan, fleksibilitas. Inilah Spark banyak diproses oleh perusahaan modern yang membutuhkan analisis data cepat untuk mendukung pengambilan keputusan secara real time. Ya, lanjut soal nomor ke-11. Mengapa Big Data menjadi penting dalam pengambilan keputusan pada organisasi modern? Jawabannya itu, Big Data menjadi penting bagi pengambilan keputusan karena memungkinkan organisasi melihat pola, tren, dan perilaku secara mendalam dan berbasis fakta. Bukan sekedar asumsi atau instruksi. Dengan kemampuan memproses data dalam jumlah besar secara cepat, bahkan mendekati real time, organisasi dapat memproses perubahan pasar lebih cepat, mempersonalisasi layanan kepada pelanggan, mendeteksi risiko ataupun potensi penipuan lebih awal, secara mengoptimalkan operasi secara berkelanjutan. Sebagai contoh, perusahaan Airsummit memanfaatkan data perilaku penggunaan untuk memberikan rekomendasi produk secara real time yang pada akhirnya berdampak langsung pada peningkatan penjualan dan kepuasan. Ya, soal nomor 13 itu yang sedang. Pertanyaannya, analisis hubungan antara data source dan storage dan processing dan data analisis dalam menghasilkan informasi yang bernilai. Jawabannya itu, karena elemen ini membentuk satu rangkaian nilai atau value chain yang saling bergantung, dan source menyediakan data mentah. Kualitas dan volume dari sumber ini menentukan bagaimana data storage harus dirancang, apakah cukup dengan penyimpanan sederhana atau perlu sistem terdistribusi. Data storage lalu menjadi fondasi bagi data processing karena cara penyimpanan sederhana atau perlu sistem distribusi lalu menjadi fondasi data processing. Cara data disimpan sangat mempengaruhi seberapa efisien data tersebut bisa diolah. Hasil ini, data processing kemudian menjadi input bagi data analisis yang bertugas mengekstrak pola dan insight darinya. Jika salah satu mata rantai ini lemah,
misalnya penyimpanan yang tidak maka seluruh proses di belakangnya ikut terganggu sehingga nilai akhir yang dihasilkan pun berkurang. Ini menunjukkan bahwa keempatnya bukan komponen yang berdiri sendiri, melainkan satu alur terintegrasi untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bernilai bagi operasi. Ya. Soal nomor ke-15 itu soal sedang, jelaskan alur kerja MapReduce dari data input hingga menghasilkan input akhir dan mengapa tahap-tahap tersebut penting. Ya, jawabannya itu alur alur kerja MapReduce mulai dari input penting, yaitu data besar dipecah menjadi beberapa bagian atau split agar bisa distribusikan ke dalam node. Selanjutnya tahap map memproses tab split secara paralel dan menghasilkan pasangan key value. Sementara setelah itu menjadi tahap shove and sort, yaitu proses pengelompokan seluruh key value yang dihasilkan berdasarkan key-nya, sehingga semua value dengan key sama akan kumpul menjadi satu sebelum masuk ke reduce. Kemudian tahap reduce mengagregasi untuk mengubahnya seluruh value dari type yang key hasilkan terakhir hasil ini ditulis sebagai output akhir, biasanya disimpan kembali ke sistem penyimpanan terdistribusi. Setiap tahap ini penting karena pembagian data mungkin proses paralel besar-besaran terhadap shove sort, memastikan data yang berkaitan diproses bersama sehingga hasil agregasi benar, dan pemisahan tahap ini membuat sistem lebih mudah serta lebih tangguh, karena jika satu tugas gagal, hanya tugas itu yang perlu diulang, bukan keseluruhan proses. Soal nomor 17 itu soal sedang, jelaskan hubungan antara HDFS dan MapReduce dalam Hadoop. HDFS dan MapReduce adalah dua komponen inti Hadoop yang saling melengkapi. HDFS berperan sebagai lapisan penyimpanan file besar dipecah menjadi blok-blok dan disebar ke berbagai node dalam router dengan replikasi untuk menjadi ke dalam data. MapReduce beberapa sebagai lapisan pemrosesan yang mengambil data dari HDFS untuk diolah yang membuat kombinasi ini efisien adalah prinsip data locality. MapReduce menjawabkan tugas memproses sedekat mungkin dengan lokasi fisik data tersebut disimpan di HDFS sehingga tidak perlu memindahkan data besar melalui jaringan. Cukup memindahkan program kode kecil ke tempat datanya berbeda. Soal nomor 20 yaitu soal sedang, jelaskan alasan Spark mampu memproses data lebih cepat dibandingkan pendekatan pemrosesan berbasis disk tradisional. Jawabannya itu Spark unggul dalam kecepatan dibandingkan pemrosesan berbasis disk tradisional seperti MapReduce klasik.
terutama karena Spark memanfaatkan memori computing dan yang sedang diproses disimpan di memori atau RAM selama mungkin, bukan ditulis dan dibaca ulang di setiap tahap. Pada MapReduce klasik, setiap job biasanya menulis hasil sementara di disk sebelumnya lanjut ke tahap berikutnya, sehingga menimbulkan overhead atau yang besar, terutama untuk proses yang berulang iteratif seperti pada machine learning. Spark juga mengganggu mesin eksekusi berbasis DAG atau Direct Access Graph yang mengoptimalkan seluruh rangkaian operasi sebelum benar-benar dieksekusi, sehingga menggunakan operasi yang tidak perlu kombinasi in-memory processing dan optimasi eksekusi nilai, membuat Spark bisa jauh lebih cepat, terutama pada beban kerja yang memproses data yang sama secara berulang. Ya, nomor 21 yaitu soal sulit. Pertanyaannya, analisis dampak yang memungkinkan terjadi apabila sebuah organisasi tepat menggunakan sistem penyimpanan tradisional untuk mengelola data dalam skala big data. Ya, jawabannya itu jika sebuah organisasi tetap menggunakan sistem penyimpanan tradisional untuk data skala big data, beberapa dampak negatif akan muncul secara bertahap. Pertama, performa sistem akan menurun karena satu server tunggal memiliki batas kapasitas pemrosesan CPU, memori atau 0 yang akan tersaturasi, sehingga pertumbuhan data. Kedua, skalabilitas terbatas karena hanya bisa di-skala secara vertikal, yaitu menambahkan spesifikasi hardware pada satu mesin yang melihat batas fisik dan biaya maksimal mahal, sering naik kebutuhan. Ketiga, risiko single point of failure meningkat jika server pusat bermasalah, seluruh layanan bisa terhenti atau bahkan data bisa hilang. Keempat, sistem tradisional umumnya dirancang untuk data terstruktur, sehingga kesulitan mengalami variasi data seperti gambar, video, atau log yang menjadi ciri khas big data. Kombinasi dari semua ini pada akhirnya membuat organisasi kalah bersaing dari sisi kecepatan analisis dan pengambilan keputusan dibandingkan kompetitor yang sudah diberikan ke arsitektur tersebut. Ya, soal nomor 23 itu soal sulit. Pertanyaannya, analisis bagaimana pendekatan MapReduce membantu menyelesaikan permasalahan pemrosesan data dalam sumber besar. Ya, jawabannya itu permasalahan utama dalam memproses data berskala besar adalah bahwa pemrosesan secara seksualisial pada satu mesin akan memakan waktu sangat lama, dan pada titik tertentu menjadi tidak mungkin dilakukan karena keterbatasan hardware. MapReduce menyelesaikan masalah ini dengan prinsip divide and conquer. Data besar dipecah menjadi bagian-bagian kecil, didistribusikan ke banyak node,
Lalu setiap node memproses bagaimana secara idempen dan paralel pada tahap map. Karena pemrosesan dilakukan sedekat mungkin dengan lokasi data atau data locality transfer, data memulai jaringan bisa diminimalkan setelah semua selesai memproses. Bagaimana tahap reduce menggabungkan seluruh hasil parsial menjadi output akhir. Pendekatan ini memungkinkan organisasi menambahkan kapasitas pemrosesan cukup dengan menambahkan node baru ke seluler, bukan mengganti satu mesin dengan yang lebih mahal. Selain itu, jika satu tugas gagal di tengah jalan, sistem cukup mengulang tugas tersebut di node lain tanpa mengulang keseluruhan proses, sehingga MapReduce juga memberikan ketahanan terhadap kegagalan. Ya. Lanjut pada soal nomor 25 yang pertanyaan yang sulit. Pertanyaannya itu, sebagai konsultan big data, jelaskan bagaimana konsep big data, arsitektur menyimpan terdistribusi MapReduce, Hadoop, dan Spark dapat digunakan secara terpadu untuk sistem media sosial. Jawabannya itu, platform media sosial jelas memenuhi karakteristik 5V volume atau jutaan unggahan per hari. Velocity atau interaksi terjadi setiap detik. Variety atau teks, gambar, video, komentar. Veracity atau perlu filter konten spam atau palsu. Dan value atau insing bagi bisnis. Dari sisi arsitektur, alurnya dimulai dari data source yaitu aplikasi atau website yang menghasilkan event, unggahan, komentar, dan like, yang kemudian dialihkan ke data store berupa sistem penyimpanan terdistribusi agar mampu menampung volume yang terus bertambah dan tetap andal meski node yang gagal. Pada lapisan data processing digunakan dua pendekatan sekaligus, Hadoop atau dengan HDFS dan MapReduce untuk pemrosesan batch berskala besar seperti statistik harian atau analisis data historis, dan Spark untuk memproses yang lebih cepat atau near real time seperti mendeteksi topik yang sedang tren atau menghasilkan insting bermanfaat seperti rekomendasi konten yang dipersonalisasi, deteksi konten bermasalah, atau dashboard tren bagi tim bisnis. Dengan mengombinasikan penyimpanan terdistribusi, perusahaan media sosial dapat membangun sistem yang skalable, tangguh, dan mampu menghasilkan nilai bisnis secara berkelanjutan. Itu saja tugas remedial dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.